Wong Toha Hussein, tahu nggih jenengan Toha Hussein? Dulu Menteri Kebudayaan dan Agama di Mesir. Itu umur 7 tahun sudah hafal Quran, Pak. Toha Hussein. 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun masuk di Al-Azhar. Kira-kira jenengan iso mbayangne awake dhewe jek umur 12 tahun ini anak-anaknya awake dhewe jek ya, jek SD kan. Sunatnya kadang-kadang wani ya, kadang-kadang mboten ya. Ini usia 12 tahun ya dia sudah masuk di Al-Azhar. Pada usia yang sangat muda. Dan dia sudah dibekali agama, orang tuanya backgroundnya bagus secara agama. Tapi ketika dia itu umur 2 tahun, dia kan mengalami kebutaan kan. Sehingga akhirnya dia tidak bisa melihat. Sehingga ketika dia masuk di Al-Azhar, suatu saat dosennya itu lupa mengucapkan, wahai buta kemarilah. Cuma dilok nih ngoten nih, wahai buta kemarilah. Nesu ini Toha Hussein. Marah dia. Dalam kemarahannya tadi, merasa harga dirinya itu diturunkan, maka dia kemudian berjanji akan keluar dari Al-Azhar. Keluar dari Al-Azhar, kemudian dia masuk di Sorbonne University, yaitu adalah universitas yang ada di Perancis. Sehingga dia mengubah seluruh agamanya, kulit agamanya, isi agamanya, itu dengan apa? Dengan sekulerisme. Ini hafal Quran, Bapak Ibu semuanya. Hanya karena apa? Penyakit ingkang kawastanan jangget. Tahu ya jangget. Jadi kalau orang itu sudah kena jangget, kadang-kadang marah, itu kemudian merubah pola pikirnya yang dulu lurus, itu kemudian berubah menjadi sekuler. Sehingga ketika dia usia 40-an, dia diangkat oleh Jamal Abdul Nasir menjadi menteri agama yang ada di Mesir, maka dia membuat sekularisasi tahun 54 itu. Sekularisasinya apa? Wanita nggak boleh pakai jilbab. Quran ya tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Ilmu agama harus dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, laki perempuan boleh bercampur bebas. Ini dulu yang hafal Quran. Malik kiblatnya hanya gara-gara apa? Jangget. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang disebut dengan akhlakul karimah menurut Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, ya Syekh, apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Ala tatghabu wala tattadu, yaitu kamu jangan marah dan kamu jangan emosian. Itu adalah bentuk daripada akhlakul karimah. Ya. Di dalam ya asar yang lain, ketika Abdullah bin Mubarak ditanya apa yang disebut dengan akhlak yang mulia, maka kemudian ya Abdullah bin Mubarak ya, atau Ibnul Mubarak, beliau menjawab yang disebut dengan akhlak yang mulia itu adalah bastul wajhah, wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kedua itu adalah badlul ma'ruf, mengerjakan sesuatu yang ma'ruf. Kalau khairan itu adalah kebaikan secara umum, kalau ma'ruf itu adalah kebaikan yang ittifaku bisar'i, yaitu yang sesuai dengan syar'i. Kan belum tentu kalau yang syar'i sama dengan kebaikan yang dipersepsi oleh masyarakat umum. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kaful adza, badlul ma'ruf, bastul wajhah, itu adalah 3 kriteria daripada akhlak yang mulia. Bastul wajhah itu adalah sumeleh, tidak gampang janggetan, tidak gampang lesu. Itu adalah akhlak yang mulia. Sebab kalau jenengan tidak punya akhlak yang mulia, auranya, getarannya itu saged nembus dumateng putra wayah kita sedanten. Nah ini bahayanya itu. Ya, bisa akan menularkan kepada putra wayah semuanya. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin supaya akhlak kita itu baik. Lah akhlak yang baik itu apa? Ulama cuma membatasi 3. Bastul wajhah, wajah yang berseri-seri. Kaful adza, menahan tangan tidak menyakiti seseorang. Badlul ma'ruf, yaitu adalah ya memberikan kontribusi kemakrufan kepada sesama manusia. Begitu sederhana akhlak yang mulia.
Karena itu kalau digabung taqwallah dan husnul khuluq itu adalah sifat-sifat yang bisa menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga. Kita mengajak anak kita ke surga, tapi ternyata kemudian membuat anak kita bingung. Suatu saat pernah ya, seorang anak itu mengadukan bapaknya kepada Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, saya ini dicap oleh bapak saya itu menjadi anak durhaka. Harusnya bapaknya harus ya, ditanya dulu, dia itu sudah menjadi bapak yang soleh atau belum. Maka Umar mengatakan, panggil bapakmu. Ya, setelah dipanggil kemudian Umar mengatakan, ya, kewajiban seorang bobo, seorang bapak kepada anaknya cuma 3. Apa itu? Yang pertama mengajarkan Quran. Yang kedua mendidik dengan akhlak ya yang mulia. Dan yang ketiga memberikan nama yang baik. Wahai bapak, kamu sudah memenuhi kewajiban pada anakmu apa enggak? Sudahkah kamu ajarkan Quran? Belum ya Umar. Sudah kamu ajarkan dia ilmu agama? Belum ya Khalifah. Sudah kamu berikan nama yang baik? Enggak. Namanya siapa? Ju'la. Ju'la itu apa? Kecoa. Ya. Dulu kan di dalam tradisi Arab kan memberikan nama binatang kan biasa kan? Seperti Fahad, Raja Fahad itu adalah macan tutul Pak. Namir itu adalah harimau gembong tadi. Asad itu adalah singa. Ya Hamzah itu anak saya juga namanya singa juga. Ya. Jadi hampir zaman dulu itu nama-nama itu dengan menggunakan nama binatang, tapi binatang sing gagak. Ya. Atau Ghazal. Ghazal itu jadi Ghazali itu loh ya. Itu adalah kijang yang tanduknya itu melengkung lurus, larinya sangat cepat sekali. Nah ini bukan dinamakan dengan binatang yang punya kelebihan, malah dinamakan Ju'la. Artinya apa? Kecoa. Karena itu kemudian Umar memberikan hukuman pada bapaknya, kamu itu bukan bapak yang soleh, tapi toleh. Soleh itu kan solihun, itu adalah ya seseorang yang berbuat baik. Kalau dia berbuat jelek namanya tolihun. Ya, mana wong Jawa menyerap ya kata-kata ini toleh menjadi apa? Toleh tadi Pak ya. Ya. Jadi solih itu adalah orang yang baik, tolih itu adalah orang yang jelek. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita membawa anak kita itu juga bersama-sama masuk ke dalam surga, ternyata kita harus mempersiapkan ikdat, ada persiapannya. Nah, persiapannya tadi adalah pembentukan taqwallah dan pembentukan ya akhlakul karimah. Dua-duanya harus kita bentuk. Karena apa? Rasulullah juga ditanya, ya Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara may yadkhulun nar. Beliau ditanya, apa faktor yang membuat manusia itu kemudian masuk ke dalam neraka? Maka kemudian Rasulullah mengatakan yang sering membawa manusia itu masuk ke neraka cuma 2 juga. Yaitu apa? Al-famu wal faraj. Lisan dan alat kemaluan. Itu yang sering kemudian membawa manusia itu ke dalam jurang kerusakan. Seperti tadi Toha Hussein yang kelak kemudian menjadi menteri agama Mesir, hanya dilokne sebagai ya buta, maka dia tersinggung. Ujung-ujungnya apa? Malah dia mengsekulerkan Mesir. Jadi kalau atine itu enggak sumeleh, atine itu penuh dendam, ini berbahaya. Yang diikuti itu adalah ittibaul hawa, yaitu adalah mengikuti hawa nafsu. Iftaroku hadihi ummah bisa salasun wasyab'in. Sungguh umat ini akan pecah dan menjadi 73 golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali 1. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabihi. Yaitu adalah ma'ana alaihi wa ashabihi. Aku dan beserta para sahabatku. Itu yang akan tetap masuk ke dalam ya jamaah tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin,
supaya kita bisa menetapi jamaah tadi ya adalah bagaimana? Ini Imam Auza'i rahimahullah, seorang imam sekelas Imam Syafi'i ya. Jadi mazhab itu banyak sekali. Salah satu yang paling terkenal dulu itu adalah mazhab Auza'i. Cuma sekarang itu tidak terlalu populer ya. Yang populer adalah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tapi dulu ada namanya Auza'i. Itu banyak kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Imam Auza'i itu mengatakan khamsun kana alayya ashabu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sifat daripada Rasulullah, para sahabatnya, kemudian juga tabi'ut tabi'in, yaitu adalah 5. Selama kaum muslimin menetapi 5 ini, insya Allah dia selamat, tetap ya, disebut sebagai jamaah. Apa itu? Yang pertama sifatnya adalah luzumul jamaah, menetapi jamaah, tidak terpecah belah. Yang kedua yaitu adalah iktida'u wa ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti ya apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tilawatul Quran, yaitu banyak mengkaji Al-Quran. Yang keempat adalah imaratul masajid, yaitu banyak-banyak mereka itu memakmurkan masjid. Dan yang kelima adalah jihad fisabilillah, berjuang untuk menegakkan al-Islam. Apa itu? Li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, yaitu meninggikan kalimat Allah itu tinggi, fahuwa fisabilillah, maka itu termasuk berjuang di jalan Allah. Maka selama kaum muslimin itu masih menetapi 5 hal ini, maka dia selamat. Mereka itu adalah bersaudara. Jangan sampai kita terpecah belah. 5 tadi, jenengan eling-eling ya. Pertama adalah luzumul jamaah, kompak tidak terpecah belah. Yang kedua yaitu adalah iktida'u bin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tilawatul Quran, maos Al-Quran. Imaratul masjid, yaitu adalah mengerjakne masjid. Dan yang kelima jihad fisabilillah, menegakkan agama ini supaya kalimat Allah tinggi dan kemudian kalimat kafir itu menjadi sufla, menjadi lebih rendah. Selama kaum muslimin seperti ini, maka dia akan selamat. Nah selama ini kadang-kadang kaum muslimin nuwun sewu ya, seperti yang terjadi sekarang ini, ada orang yang kemudian menendang sesajen. Pernah terdengar di medsos ya? Ya memang sesajen itu kalau digunakan pada selain Allah kan musyrik kan. Tapi ketika kemudian ditendang, diabadikan dengan medsos, kemudian diviralkan, ya akhirnya apa? Menimbulkan mazharat yang lebih tinggi. Jadi menurut fikih daripada Ibnul Qayyim berkaitan dengan ingkarul mungkar, itu kalau kita kemudian mencegah kemungkaran, jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ketika nendang tadi, kira-kira kemudian sing tersinggung banyak mboten? Ya kathah, Pak. Dan kemudian yang menendang tadi itu kemudian minta maaf di medsos juga. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya menendang ini. Akhirnya apa? Dia membenarkan tentang sajen itu. Dia mboten? Akhirnya apa? Akhirnya kemudian tidak ada kata putus. Memang sajen itu kalau digunakan pada selain Allah ya syirik. Tapi ketika mencegah kemungkaran tadi tidak menggunakan akal, malah diviralkan, bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga keterangan yang jelas tentang sajen tadi menjadi tidak valid lagi. Dan dia minta maaf berarti kan membenarkan kan? Akhirnya terjadilah fitnah seperti sekarang. Nah sekarang ini di alun-alun Malang sekarang tentang ya demo tentang 1000 sajen kemarin. Itu kemudian ngobrak nih permusuhan ya, sehingga orang yang harusnya dia menerima Islam ya dengan baik itu akhirnya kemudian apa? Ya, akhirnya mereka menjadi lari semua. Nggih mboten? Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah lintalahum, kamu harus linul qulub, hatinya lemah lembut. Awwabin hafid,
yaitu hati yang kembali pada Allah dengan penuh kelembutan, hafid dan menjaga ya hududullah, yaitu adalah batas-batas dari Allah. Boleh semangat tapi dipikir dulu. Semuanya harus dengan bil ilmi, semuanya dengan ilmu. Kalau enggak seperti sekarang ini repot. Siapa yang membenarkan kalau sajid tadi kepada selain Allah? Enggak ada. Orangnya yang nendang malah minta maaf. Berarti membenarkan tadi. Dan berita kemudian diadop oleh banyak anak-anak kita. Kira-kira goncang enggak akidahnya nanti? Meskipun menurut jenengan mungkin enggak apa-apa ya. Tapi lama-kelamaan si anak tadi akan menyerap banyak ya informasi yang keliru. Karena itu ma'asyiral muslimin, khauf minal jalil, yaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala, man khasya rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dalam surah Qaf tadi, yaitu takut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prasyarat seseorang itu ya muttaqin yang bisa masuk ke dalam surga. Meskipun dia muttaqin sekalipun, dia itu akidahnya lurus sekalipun, kalau dia kemudian tidak bisa menjaga akidahnya, awabun hafid, bisa tergelincir juga. Ini ada seorang ulama tahun 1920-an, ketika di Saudi itu rajanya masih Malik Abdul Aziz, bapaknya Salman bin Abdul Aziz, bapaknya Fat bin Abdul Aziz, bapaknya Khalid bin Abdul Aziz, itu menjadi raja. Itu ada seorang ulama yang termasuk Hay'ah Kibarul Ulama yang ada di Mekah. Dia itu merupakan ya ulama yang brilian, pemikirannya sangat luar biasa. Kalau pidato atau orasi, orang pasti kemudian akan ya terpana, tercengang ketika melihat orasi daripada beliau. Beliau mengarang sebuah kitab ya, namanya ulama itu adalah Ali Abdullah Al-Qasimi, Syekh Ali Abdullah Al-Qasimi. Maka dia kemudian membuat kitab, yang kitab itu ya tebal sekali, yang judulnya itu adalah Sirah Bainal Islam wal Bathaniyah, pertempuran abadi antara Islam dengan berhala. Nah, di kitab itu menerangkan bagaimana pokok-pokok akidah Islam dalam rangka untuk kemudian mengantisipasi kesesatan yang ditimbulkan oleh keberhalaan. Sehingga salah seorang ulama Masjidil Haram itu memberikan pujian pada kitab ini. Andaikan kitab ini digunakan untuk mahar bidadari, pasti sudah mencukupi. Bayangkan ya, saking dahsyatnya kitab tadi. Sehingga akhirnya kemudian Syekh Ali Al-Qasimi itu terkenal sebagai Ibnu Taimiyah modern. Sepak terjangnya, dakwahnya, kelurusan akidahnya, penegakan sunnah, kemudian dia memerangi kebid'ahan, kemungkaran dan sebagainya, luar biasa. Tapi ketika dia kemudian menikah dengan wanita Lubnan, wanita Lebanon, ternyata wanita tadi itu adalah ya mu'alaf. Kemudian setelah menikah tadi ya, itu ternyata kemudian dia terpengaruhi, sehingga dia kemudian tiba-tiba pindah dari Saudi itu ke Mesir. Ya setelah kemudian tahun ya 80-90-an, dia kemudian mengarang kitab itu namanya Hahiyal Akhlal. Hahiyal Akhlal, inilah belenggu yang membelenggu ya orang. Isinya apa? Dia menyatakan dirinya itu ateis. Dia menyatakan dirinya itu komunis. Dia menyatakan dirinya itu adalah orang yang keluar dari agama. Kitabnya yang kemarin itu sampai sekarang masih jadi referensi oleh thalabul ilmi yang ada di Mamlakah Saudi. Kitabnya bagus. Ya, bahkan para ulama Masjidil Haram itu memuji, ini sudah cukup untuk jadi maharnya bidadari. Tapi ternyata akhir hidupnya dia kemudian keluar dari Islam, ya, kemudian dia masuk ke dalam ateis dengan kitabnya Hahiyal Akhlal. Jadi ma'asyiral muslimin, hidup kita itu belum finish. Kita itu adalah sawang sinawang. Siapa yang awabin hafid, siapa yang tetap kembali pada Allah, hafid, dan kemudian dia memelihara hududullah, yaitu adalah seluruh daripada batasan-batasan Allah, insya Allah dia akan selamat. Jangan sampai kemudian ya kita kemudian ya tergelincir kepada
ya yang namanya ya kesesatan. Dulu Ki Ageng Suryo Mentaram, dia adalah pendiri aliran Muller Mungkrut ya. Kiai Ageng Suryo Mentaram, dia putranya daripada Hamengkubuwono ke-8. Ini sejak kecil ya, dia ngajinya itu di ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti kan akidahnya lurus kan? Dia ngajinya itu ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi ketika kemudian pada usia dewasanya, kemudian dia jatuh ke dalam kebatinan. Sehingga ketika sepuh dia ya, kembali ke kebatinan dan dia menisbatkan dirinya menjadi apa? Ki Ageng Beringin atau Ki Ageng Suryo Mentaram. Itu dulu ngajinya lurus. Tapi gara-gara apa? Ya gara-gara karena dia itu egonya itu pengen sekali dihargai. Dia keluar dari kerajaan Mataram, Hamengkubuwonan, kemudian dia menjadi orang ya biasa. Dan dalam perjalanan spiritualnya harusnya dia ngaji pada Islam, malah menemukan di kebatinan. Jadi ma'asyiral muslimin, hidup itu kadang-kadang cuma sawang sinawang. Orang yang akidahnya sudah kuat, istilahnya salafin jekek ya itu sudah. Seperti Ali Abdullah Al-Qasimi tadi loh, itu sudah salafin jekek. Kitabnya saja sudah luar biasa, itu saja bisa terbalik, tergelincir. Apatah lagi kita. Kita punya kerentanan untuk bisa ya ittirab. Ittirab itu adalah terjadi turbulensi. Turbulensi kalau jenengan naik pesawat terbang, ini biasanya kalau melewati awan kan geronjal-geronjal gitu ya. Ya, bahkan kadang-kadang ya miring gini ya. Kadang-kadang saya pernah ya pas waktu ngurus CPNS, saya diberitahu waktunya kurang 2 hari. Kalau enggak 2 hari, saya kembali CPNS lagi. Wah, saya bingung saya. Akhirnya saya terbang ke Jakarta. Nah, terbang ke Jakarta itu ketika berangkat, kok ya pesawatnya delay. Delay itu ditunda gitu loh, Pak. Mbok miber, ternyata di tengah Jawa Tengah itu apa rusak, balik nih, Pak. Wah, iki arep ngurus saya kurang dino, ya ini turbulensi ya. Sehingga akhirnya pesawat itu kembali lagi. Sehingga saya harus nunda sampai 4 jam. Ya, setelah itu berangkat sampai ke Jakarta, saya kira ngurusnya suwi ya CPNS itu ya. Saya kan diberikan gambaran sama orang-orang dinas kesehatan. Ngurusnya itu lama Pak, berjam-jam. Masa saya datang ke sana, yo ngalah cuma berapa? 3 menit. Ya, begitu saya datang ada sekjennya tanda tangani selesai. Mulia ternyata sing suwi. Ketika kemudian berangkat turbulensi, mulih malah salah satu dari sayapnya pesawat itu mesinnya mati. Sehingga akhirnya balik lagi ya di Cengkareng, sehingga total itu saya pulang itu sampai 10 jam. Delay di pesawat. Ngurus CPNS gur 3 menit. Kan enggak nyucuk toh, Pak. Ya, jadi kadang-kadang hidup itu seperti itu. Wis direncana anak ning ganding-ganding itu ternyata halangannya banyak sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, urip itu cuma sawang sinawang. Kalau cuma sawang sinawang, maka jenengan harus gedekne ketakwaan kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itulah yang akan membuat jenengan itu banyak mendapatkan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Syab'una alfin yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Hum alladzina la yastarkun. Mereka itu adalah orang yang tidak minta ruqyah. Wala yaktawun. Mereka itu adalah orang yang tidak berobat dengan menggunakan kai. Kai itu dinyos dengan besi panas itu, Pak. Wala yatatayyarun. Dan mereka itu tidak tiaroh. Tiaroh itu apa? Tatayyur itu adalah merasa sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka kepada Tuhannya, kepada Tuhan Allah lah mereka itu yatawakkalun, yaitu bertawakal kepada Allah. Intinya apa? Bertawakal pada Allah. Jadi tidak mengandalkan ya hanya ansih semata-mata, yaitu adalah ikhtiar yang ada di dunia. Tapi benar-benar ya, setelah kita berikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setiap kita kemudian sudah berikhtiar semampu kita,
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita kemudian bertawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Ibu yang berbahagia, ternyata ketika kita harus membawa anak-anak keturunan kita dan seluruh keluarga kita untuk masuk ke dalam surga, maka jenengan harus imut bahwa yang bisa memasukkan seseorang ke surga cuma dua, taqwallah dan husnul khuluq. Ketika taqwallah dan husnul khuluq sudah kita semaikan di dalam anak-anak kita, maka jalannya itu jangan sampai menyimpang kepada apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu adalah senantiasa lurus di dalam jamaah ketika manusia itu terpecah belah. Apanya yang harus kita lakukan? Pertama, luzumul jamaah, kompak tidak terpecah-pecah, solid di dalam jamaah. Yang kedua, yaitu adalah iktida'u Muhammad SAW, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tilawatul Quran, maos Quran, kemudian ya, imaratul masajid, ngerjakne atau memakmurkan masjid, kemudian jihad fisabilillah. Kalau kemudian sudah jihad fisabilillah, jangan sampai kita bisa masuk ke dalam neraka. Karena kita lindungi tadi, apa yang membuat manusia itu ya mendapatkan kunci gembok supaya tidak masuk ke dalam neraka, yaitu 4 tadi. Apa itu? Yang pertama adalah awabun, jiwa yang awab. Yang kedua, jiwa yang hafid, memelihara batasan-batasan Allah. Man khasya rahmana bil ghaib, kemudian takut dumateng Allah Subhanahu wa taala, wa jaa biqalbin munib, hatinya itu senantiasa bertobat pada Allah. Tertutup kunci kita untuk masuk neraka, diberikan ya kartu kita untuk masuk ke dalam surga. Begitu sederhananya Allah itu menerangkan. Sehingga kalau jenengan itu pengen masuk ke dalam surga, itu ternyata semua itu dipenuhi, insya Allah. Ya, kita nanti akan bisa mendapatkan banyak kebarokahan hidup. Banyak yang orang itu tidak suka barokah. Nggih napa mboten? Kalau disebut barokah itu kuweri kabeh awake itu ada. Ya. Karena barokah itu adalah yazidu fil khair, yaitu adalah yazid fil khair, yaitu kebaikan itu akan terus-menerus mengalir kepada kita. Kadang-kadang orang itu hanya mengandalkan otaknya saja. Yang penting gini. Kalau sudah rencana gini, strategi gini, idarah, manajemen, manajerial begini. Ternyata kemudian barokahnya dicabut oleh Allah, ngeledek dia. Bayangkan ya, waktu pandemi Covid kemarin, ya, bulan Juli itu loh, banyak dosen-dosen saya itu yang meninggal. Mereka itu olahraga, makanannya bergizi, keluarganya kaya kan, dokter kan kaya kan Pak ya. Semuanya fasilitas kesehatan, semuanya sudah dipenuhi. Itu ternyata kemudian banyak yang kena Pak, meninggal, mereka itu gagal nafas. Nggih napa mboten? Tapi tonggo saya yang paru-parunya itu tinggal separuh, yang harusnya dia budal bulan Juli kemarin, saiki lho jek urip, Pak. Nggih napa mboten? Nek dipikir kan tidak logis kan? Kalau orang itu benar-benar kena, paru-parunya sudah separuh, nafas sudah satu-satu. Harusnya kalau Covid ini lewat, ya say hello barwes. Nggih napa mboten? Pengenane cek kontrol, wah, sesepuluh pun sudah Pak Azhar, cek urip wong iki ya. Parunya tinggal separuh. Nah, kadang-kadang kan kita melihat seperti itu, fenomena seperti ini kan, ternyata Gusti Allah itu kadang-kadang memberikan barokah pada seseorang, kadang-kadang barokahnya itu sederhana. Wah, ternyata orang tadi saya runut-runut, ternyata orangnya itu sumeleh, tidak kakean kemurungsung itu loh Pak. Wes urip ya urip, mangan tak eneke ngene-ngene. Pekerjaan ya kadang-kadang dikirimi anake sego, kadang-kadang ya golek dhewe. Koyo enteng gitu loh. Ya. Coba yang kena itu kebanyakan mereka kan RWT. Tahu RWT? Ruwet. Ya. Ruwet itu kadang-kadang membuat mereka itu menghadapi hidup yang harusnya sederhana itu menjadi ya kakean mikir. Malah sampai jadi generasi Oreo itu Pak. Oreo itu karek nguntal tok dadak dicelupne, dijilatin. Rumah saku urip kakean rengkek. Nggih napa mboten ya. Jadi hidup itu jangan terlalu RWT, terlalu dibuat sederhana saja. Ya, hidupnya adalah basyatoh. Basyatoh itu adalah sederhana. Jadi ketika jenengan sederhana, segala sesuatu akan mudah sekali. Bayangkan orang-orang dulu, mereka itu hanya mengandalkan kebone saja.
mbah saya itu anaknya 7 lanang kabeh. Wis ditinggal mati pada ya dadi rondo itu sejak muda. Ngopeni wong 7. Cuma ditinggali kebun kelopone, Pak. Ya, itu sing ngunduh ya ini ngunduh dienggo sangu SPP ngunduh gitu. Dadi wong kabeh ya. Nggih napa mboten? Enggak terlalu repot. Kalau orang sekarang kan bingung kan, wis wedi duwe anak, ya kadang-kadang kemudian ya ketika kemudian menghadapi sesuatu biduh, mulai sekolah ini piye, sekolah ini, ya itu yang namanya RWT, ya, yaitu ruwet, ya. Karena itu kadang-kadang kalau kegedean empyak kurang cagak itu bahaya Pak ya empyak ego gede cagake kurang akhirnya ambruk nanti. Ya, yang penting awake dhewe itu empyak itu biasa saja. Jangan kemudian terlalu kita itu ya melihat pemanis-pemanis hidup itu loh. Ya, yang membuat orang itu kadang-kadang itu tergelincir kepada kerusakan cuma satu. Ya, harusnya mereka itu kakean ibadah menjadi kakean pola itu loh. Kan penyebab penyakit itu kan satu, ya, kakean makan, 2, ya kadang-kadang kakean tidur, ya, 3, ya kadang-kadang kakean mikir. Sing keempat itu kakean pola itu Pak. Sing nggarai wong itu kadang-kadang loro. Harusnya dia sehat menjadi sakit. Aneh lagi di pasar templek. Pasar templek itu kan wongnya ruweng ketereng Pak. Itu ketika diperiksa itu yang Covid itu dari 130 itu yang positif cuma 5. Di pasar legi sing rowesi ya menjaga jarak dan sebagainya diperiksa swidak sing positif 40. Kadang-kadang bingung ya, sampai dokternya bingung ya apa tuh ya. Kalau menurut anu kan harusnya physical distancing kan, harus prokes dan sebagainya. Ya, karena itu ya kita harus hati-hati. Kalau polanya seperti itu bukan pandemi, tapi apa? Mungkin ya sesuatu yang direkayasa. Ya, seperti disebarkan di daerah tertentu kan, daerah tertentu saja kan. Ya, sedangkan yang lain kan enggak toh. Wallahu a'lam bishawab, sing penting semuanya ditetapi, prokes juga tetap dipenuhi. Bagaimana kita tetap ya memegang, bagaimana kita higiene sanitasi itu tetap kita pegang. Mbuh nanti hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Bapak Ibu semuanya. Moga-moga kita berdoa semuanya bisa masuk surga bersama keluarganya. Diberikan kemudahan kita, hidup kita itu menjadi enteng dan tidak ruwet Pak. Sehingga Pak insya Allah kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, kemudian diberikan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diparingi rahmah itu welas asih, kasih sayang. Itu yang mahal. Karena manusia masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang ditanglet-taken? Monggo. Jadi kalau ini tadi sebenarnya pas. Bagi sikap kita bagaimana? Aku yang mengaku paling benar. Siapa yang miturut Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Nah, yang miturut kan cuma ada 5 tadi Pak. Selama dia menetapi jamaah, tidak ada khitab atau jargon berpecah belah. Yang kedua itu adalah menuruti sunnah, semampu dia mengikuti. Yang ketiga itu maos Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat itu adalah ngerjak nih masjid. Dan kemudian yang kelima berjuang untuk menegakkan al-Islam itu tetap tersebar. Selama menetapi 5 tadi itu adalah kana ashabu nabiyya wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumidin. Sederhana kan? Nah kalau orang itu mengaku, akulah kelompok yang paling benar karena ini, akulah kelompok satu yang paling benar. Ditakoni mawon, jenengan pun ngerjak nih masjid toh. Wong jamaah kadang-kadang boten. Nggih mboten? Lho jenengan mau Quran ngajarne Quran apa mboten? Selama dia masih mengajarkan Quran, maka dia adalah kaum muslimin. Kemudian dia khitab ya atau jargonnya itu kemudian memecah belah apa enggak?
Selama dia tidak memecah belah, wa man syada ilanar. Siapa yang terpecah, nyelending, menyeleweng, syada ilanar, maka dia akan diikuti oleh setan untuk kemudian hidupnya itu akan dijebloskan ke dalam perpecahan. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati dengan perpecahan. Furqatun azabun. Kalau kita furqah, terpecah belah, itu akan turun azab. Wa jama'atun rahmatun. Kalau kita berjamaah, rahmat Allah akan turun. Karena itu ketika kita sholat saja itu sudah bentuk daripada kita berjamaah kan. Cuma sholat itu Pak, ya, itu akan membuat orang itu ngerjakne masjid. Termasuk juga simat atau tanda bahwa kita itu termasuk kaum muslimin yang miturut dumateng Kanjeng Nabi. Nah selama ini kalau kemudian Imam Auza'i tadi sudah memberikan rumusan kayak tadi, tidak nih mawon. Kira-kira sami napa? Selama kemudian tidak sami dengan itu, ya kemudian kita harus mendakwai, ojo ngelokne Pak. Ya kita mendakwai sampai kapan? Ya sampai dia sadar. Nek tidak sadar, ya mesti ya terus diilikne terus ya ila yaumil akhir, sampai hari kiamat. Pasti akan ada yang meneruskan dari kita semua. Pemane ngoten nggih, mantap. Monggo, mungkin dari jamaah yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, monggo. Terkait dengan tema tadi ya, mungkin menghadapi anak-anaknya atau bagaimana mungkin menjadi orang tua yang baik. Tadi kan Ustadz Azhar juga sedikit menyampaikan terkait dengan bahwa ketika anak itu durhaka sebenarnya bukan hanya salah anaknya, tapi juga mungkin kita yang sebagai orang tua yang masih belum bisa mendidik anak kita dengan soleh seperti itu. Tafadhol dari bapak-bapak, ada yang ingin bertanya? Dari ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang Ustaz sampaikan tadi tentang apa itu jangget yang akibatnya bisa fatal tadi. Hati yang jangget tadi. Itu kita kan nggak tahu anak khususnya ya. Anak itu jangget apa enggak terhadap apa yang telah kita lakukan. Itu apakah ada indikasinya? Terus kalau misalnya kita perkirakan bahwa kemungkinan dia hatinya sudah terkena tadi, hati jangget tadi, itu solusinya gimana? Atau mengatasinya itu gimana bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsir. Jadi jangget itu adalah bahasa psikologisnya namanya resistensi. Resistensi itu melawan. Jadi ketika dia ada sesuatu dipernahnya itu tidak bisa, dia marah, kemudian dia melawan. Ini pada anak yang usianya kurang dari 3 tahun, itu protesnya berupa ngompol. Ngompol. Jadi kan anak engineer harusnya ngompol itu usia ya di bawah 2 tahun kan sudah berhenti lah. Nah di atas 3 tahun ternyata kok masih ngompol, itu berarti ada kemarahan yang tersembunyi, kecemasan yang tidak terselesaikan, kejanggetan yang tidak bisa diungkapkan. Ya, itu kalau anak ngompol, gitu ya. Kalau kemudian di atas 5 tahun, ketika anak itu ngompol, ini biasanya kemarahan itu dilampiaskan dengan temper tantrum. Temper tantrum itu adalah nesu, gak tukane dolanan, langsung gulung koming. Ya, bahkan kemudian kaca bisa dipecai. Ya, semua barang-barang kadang-kadang dihancurkan, itu temper tantrum. Ini adalah kejanggetan yang kemudian tidak bisa diurai. Penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata sederhana. Penyebabnya itu ternyata the confident quotient. Confident itu adalah rasa percaya diri anak itu mengalami krisis. Jadi anak itu baik laki-laki maupun perempuan itu harga dirinya itu kemudian menjadi kuat kalau dia ditemani oleh figur bapak. Nah ini bapak-bapak ya harus ingat ini ada kitabnya sendiri. Kitabnya judulnya adalah Mas'uliyatul Ab li Ibnihi.
mas'uliyatul ab li ibnihi, tanggung jawab bapak itu kepada anaknya. Ternyata anak-anak yang tidak ada figur bapaknya itu akan mengalami krisis yang namanya krisis kepercayaan. Sehingga kalau sudah remaja, dewasa, sering masuk ke dalam delinkuensi. Delinkuensi adalah kenakalan remaja. Dia tidak bisa mengatakan tidak ketika diajak narkoba, tidak bisa mengatakan tidak ketika dia kemudian diajak untuk berzina, tidak bisa berkata tidak ketika diajak untuk trek-trekan, tidak bisa berkata tidak ketika kemudian diajak untuk ngombe-ngombenan. Jadi yang bisa mengatakan tidak itu adalah aura daripada bapaknya. Itu adalah faktor daripada self-confident, yaitu adalah rasa percaya diri. Kalau rasa percaya diri itu hilang, anak itu kemudian gampang jangget. Jangget itu adalah kemarahan yang terpendam. Caranya menguraikan bagaimana? Jadi bukan ibunya itu adalah kuota kasih sayang. Kalau bapaknya itu adalah kuota confident atau kuota rasa percaya diri, baik anak laki maupun anak perempuan. Jadi diingat ya, dalam Al-Quran itu semua percakapan antara orang tua dan anak semua kan diwakili bapak kan? Gimana? Ibrahim dengan Ismail, Nuh dengan Kan'an, ya. Kemudian Luqman dengan anaknya. Gimana? Sing satu cuma satu, siapa? Yaitu adalah Maryam dengan anaknya Isa. Cuma itu saja. Yang lainnya itu kuotanya itu adalah kuota bapak dan anak. Tapi Al-Quran juga tidak menisbikan ibu, karena ada percakapan antara Maryam dengan Isa alaihissalam. Karena itu menurut teori psikologi, Indonesia itu masuk ke dalam fase yang namanya the fatherless. The fatherless land, yaitu adalah daratan tanpa ayah. Wujuduhu ka'adamihi, adanya ayah seperti tidak ada. Nah, ini yang sering menimbulkan banyak sekali kenjanggetan pada anak. Karena itu kalau jenengan itu kemudian bisa menguraikan tadi, ini anak saya yang SMA dulu, sekarang sudah kuliah, itu ketika kemudian ditembak, kalau zaman dulu kan yang menembak itu laki-laki toh. Kalau sekarang sing nembak perempuan, Pak, dikirimi surat cinta itu malah perempuan. Ya, kalau dulu kan sing kirim surat kan laki-laki toh. Nah, ini kemudian dia ngomong, "Bi, ini aku dikirimi ini gimana?" Nah, awakmu lho sekolah lele ya. Harusnya kamu itu apa? Sekolah dibenahi dulu, kuwi engko akan ngruweti nek sampean sinau. Kira-kira awakmu iso enggak ngapale Quran sampai pacaran ta kan? Oh iya ya. Ya, sekarang diputus baik-baik, kepake surat. Baik cah lanang toh, adepi dhewe, omong langsung ta ngono. Itu langsung dia. Artinya apa? Anak punya konfidensi ketika dia ngomong ke bapaknya, ndak wedi. Coba kalau anak jenengan ngomong ke bapaknya, ndak wedi-wedi ngono, keliru sampean mendidik. Paham ini ya? Jadi anak itu harus blokosito pada bapaknya, bukan pada ibunya. Kalau ibunya itu kuota kasih sayang, hangrukepi, hamengku, ya, memberikan kasih sayang, memberikan aura kehangatan, memberikan. Ya, kalau itu kemudian tidak seimbang dengan peran dari para bapak, itu nanti akan membuat anak jadi angriness, banyak marah. Paham ini ya? Nah, ini cara menguraikan gampang saja. Apa? Si bapak harus berusaha untuk mendekati anaknya. Ini ada teman dari Kediri itu, anaknya itu masuk ke Persikmania itu loh, Pak. Bener ada pertandingan tuh keluar, bapaknya kan ya ngaji, akhirnya newesu, piye toh, wayahe salat ngene. Nah, ketika konsultasi tak omongi, tutno lah, bapaknya tak akan jadi Persikmania juga. Ya, ketika kemudian ditut nih anaknya tadi, ya, ternyata kemudian anaknya ki wayahe salat luhur loh, ki wayahe salat asar loh, ki wayahe salat maghrib loh. Ternyata kemudian si anak itu suwi-suwi ketika kemudian berinteraksi dengan Islam, wah bapakku perhatian ya, wah dia ingin ingatnya sholat toh, baru sekarang udah jadi Persikmania lagi. Paham ini ya? Jadi pendekatannya itu adalah ya di luar mainstream. Yang sekarang orang-orang, sekarang kan banyak single parent, ya merasa kuat dengan mendidik anak sendiri itu bahaya Pak. Tetap kedua orang tua, laki perempuan, suami istri itu harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Itu bahayanya nanti kalau dia masuk dalam lingkungan mahasiswa. Kemarin itu ada teman kita yang juga ngaji itu, anaknya mulai tiba-tiba tidak mau ngaji. Ternyata dia sinau dengan orang kiri. Jadi likoknya orang kiri, orang komunis itu ya, yang ada di universitas di kota-kota besar, itu ngajinya itu 3 kali Pak.
ngaji Das Kapital dan Manifesto Komunis itu loh. Itu 3 kali, 5 kali dalam seminggu. Lah awake dhewe, anak dhewe cuma ngaji seminggu sekali, ya tebal Pak. Iya Pak ndak? Lah itu tiba-tiba anaknya ketika pulang itu nggak mau sholat. Aku nggak percaya yang Gusti Allah, bapak ora sok. Iya Pak ndak? Itu kalau terjadi ketika SMA itu masih bisa memperbaiki, ini kejadiannya sudah mahasiswa. Terus pripun iki Pak Asar? Tutno. Ya, terpaksa sampean harus ngekos dekat anaknya tadi. Setiap hari disambangi, setiap hari kemudian diajak sholat, waktu sholat gini, lama baru kemudian bisa uwal. Ini bahayanya, kemudian figur bapak itu ketinggalan ketika kuotanya itu harus dipenuhi pada usia 5 tahun. Nun sewu, golden period anak, jenengan catat ya, golden period atau periode emas itu pada usia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Ora ketang kita telepon, ora ketang kita say hello, ora kita silaturahim, ya, jabat tangan anak erat-erat, ya aku cinta kepada kamu wahai anakku, ya inilah kontribusiku, meskipun itu jarang-jarang itu sudah memenuhi. Paham nggih? Meskipun jarang-jarang sudah memenuhi. Kita itu loh setiap hari ketemu anak kita, tapi menyapa pun kadang-kadang enggak. Itu wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seperti tidak ada. Itu nanti kalau dia masuk dalam pergaulan kota besar, sing teko itu berbagai macam fikrah dan ideologi, tebal nanti. Ya, ini ada teman anak itu yang dulu mau ngaji, hafal Quran Pak, hafal Quran dia 10 juz ketika SMP. Ya, ketika SMA itu dia sudah hampir 15. Nah ketika kuliah ya, sekarang jadi artis dangdut. Ya, kotekan yang pinggir-pinggir jalan itu loh. Ya kan mengenaskan kan, ketika apa si anak itu kemudian tidak didekati dengan, ya, karena bapaknya itu kuwereng nyawa, sehingga kemudian transfer informasi dari anak, kegundahan anak, kan kadang-kadang anak remaja kan ya jatuh cinta toh Pak, iya toh, begitulah cinta, deritanya kan tiada berakhir kan ya. Kalau sudah cinta itu kalau kemudian dia mengeluarkan itu sulit, yang ibunya malah dientai. Sing bisa dengan bapaknya memberikan kata putus, iya apa enggak. Jadi bapak itu adalah kuota confident atau kuota harga diri, iya atau tidak. Itu ya, kitabnya ada nanti jaringan waos. Kalau di toko Zaidan itu namanya tanggung jawab ayah kepada anaknya. Tapi kitab aslinya namanya Mas'uliyatul Ab li Ibnihi. Kitabnya bagus itu, tanggung jawab bapak kepada anaknya. Tanggung jawab A sampai Z diterangkan di situ. Ibu ternyata nggak disindir belas. Ibu hanya kuota kasih sayang. Nah ini tugas bapak-bapak semua nih. Ya, harus kemudian bisa mengurai kejanggetan dari anak. Ayo temani anak, buka informasi seluas-luasnya sehingga mereka blokosuto kepada bapaknya. Akhirnya begitu. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz. Bismillah, bagaimana mengatasi anak remaja yang suka menyendiri, enggan bergaul, kurang bersosialisasi? Apa ini termasuk protes? Anak laki-laki, catatannya anak laki-laki sekolah pulang di rumah saja. Jadi anak itu ada 2, tipe ekstrovert dan tipe introvert. Tipe ekstrovert itu tipe yang gaul, punya banyak teman, punya banyak pergaulan. Tapi ada juga ya introvert, senengannya menyendiri, kecerdasannya intrapersonal. Kalau dia kemudian mengerjakan sesuatu harus direnungkan dulu. Dia senengannya tidak suka ada keramaian. Kalau kemudian dia ditegur, itu harus ditegur dengan cara yang baik. Lah ini anak yang mempunyai tipe introvert, dia itu pendiam, menyendiri, itu kemudian harus dipelajari kuota kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan itu ada 9 Pak. Jadi bukan hanya intelijen, kuota intelijen atau kuota kecerdasan, bukan spiritual intelijen, bukan hanya spiritual atau ruhnya yang kuat, bukan juga sosial atau kemudian psychological quotient, ya, sosial atau psikologinya, tapi ada lagi yang namanya apa? Kecerdasan interpersonal. Dia harus kemudian diajari untuk bergaul dengan orang lain. Kayak saya itu termasuk introvert dulu, sampai ibu saya itu memaksa, mbok metu atau le, kalau golek-golek pacar kono, sampai
Ya, golek pacar sama didorong-dorong kayak gitu ya. Ibu saya dulu kan, bapak saya kan polisi, ibu saya kan di Bayangkari itu kan mesti ketemu konco-koncone toh. Ini konco-koncone, konco-konco kabeh gede pacar, ini anakmu yang di rumah. Jadi saya membaca itu, membaca, terus latihan silat, latihan karate, kungfu. Kalau malam itu kadang-kadang saya di pondok, tapi orang tua enggak tahu. Kalau siang saya mesti tidur karena apa? Kelelahan. Kan mondok saya kan ngalong tuh Pak. Tahu yang ngalong ya? Nek malam itu mondok, paginya itu pulang. Ya, dan itu saya lakukan tuh dari SMP sampai SMA, terus begitu. Sehingga orang tua saya lihat saya itu jauh turu. Ya. Karena dia enggak tahu malamnya itu saya keluar. Nah, itu untuk introvert saya gunakan untuk tolabul ilmi. Nah, ketika kita punya anak yang introvert, ya maka kita harus mengarahkan mereka itu untuk tolabul ilmi. Mereka cerdas sebenarnya, tapi cerdasnya itu biasanya tidak digunakan. Sing lebih konyol lagi kalau mereka itu jatuh ke dalam ini medsos. Ini bahaya sekali. Ini yang merusak waktu, menghancurkan pola pikir dan menghabiskan waktu. Ya, karena kalau kita itu baca WA sampai 2 jam, 3 jam itu kuat. Nek mau Quran 5 menit bisa yud. Iya apa enggak ya? Jadi kemudian tolabul ilmi ini harus kemudian mulai diasah supaya si anak itu dari introvert sedikit ditarik kepada ekstrovert. Dari introvert ditarik sedikit menjadi ekstrovert. Dan itu kemudian diarahkan kepada sesuatu yang positif. Anak saya itu 6 Pak. Semuanya itu beda. Ora enek sing padha. Sing introvert yo enek, sing ekstrovert yo enek, sing kegaulan yo enek. Hampir semuanya itu. Yang introvert yang bareng ini malah lebih cepat menikah. Karena apa? Saya berusaha untuk kemudian saya dorong supaya introvertnya itu bisa dilawan. Malah sing wani rabi dhisik. Ya. Nah ini karena apa? Karena kita berusaha untuk mendekati dia. Ngomong ke saya itu tidak sungkan. Saya tidak sungkan. Nah ini bagaimana jenengan mengkondisikan supaya anak itu tidak sungkan kepada jenengan. Ya, meskipun frekuensinya itu loh, saya kerjanya di luar kota loh, jarang ketemu. Say hello dengan telepon. Ya, say hello dengan telepon. Nah, ini mau piye? Wis mateng kurang awakmu. Ya, tetap sehat, kuat, tegar. Nek apa-apa ngomong apik ya. Dia diberikan jaminan supaya ada masalah, jadi kemudian dia bisa ada yang menyelesaikan. Paham ini? Masih dibuka Ustaz? Untuk pertanyaan masih dibuka? Sampun siap. Sampun siap. Pada sesi yang lain mawon mungkin. Demikian jamaah sekalian, jamaah kajian pagi. Semangat sekali untuk kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khair kepada Ustaz Azhar yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita peroleh hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Demikian mungkin saya cukupkan sekian dari saya selaku MC atau pembawa acara pada pagi hari ini.